Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Nugrahini, NIM 200414035 dari kelas manajemen 20A1. Selanjutnya melakukan uji Pyrit Sampel T-Test. Pertama, blok data ID karyawan, pretest, dan posttest. Lalu copy. Kemudian paste ke data view, klik kanan, paste with variable names. Kemudian ke variable view, ubah measure-nya, ID karyawan nominal, pretest scale, posttest scale. Kembali ke data view, klik analyze, compare means, pilih Pyrit Sampel T-Test. Kemudian pada Pyrit variable masukkan pretest ke variabel 1, kemudian posttest ke variabel 2. Kemudian klik options. Pada confidence interval percentage diisi 95%. Kemudian pada missing values centang exclude case analysis by analysis. Klik continue, kemudian OK. Ini adalah hasil output dari uji Pyrit Sampel T-Test. Output 1, interpretasinya. Pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata produktivitas karyawan sebesar 4,46 pakaian per pekan, sedangkan untuk nilai posttest diperoleh nilai rata-rata produktivitas sebesar 6,33 pakaian per pekan. Jumlah responden atau karyawan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 30 orang. Untuk nilai STD deviation atau standar deviasi pada pretest sebesar 1,19 dan posttest sebesar 1,94. Sedangkan nilai STD error mean untuk pretest sebesar 0,22 dan untuk posttest sebesar 0,35. Selanjutnya output 1 atau count D. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest 4,46 kurang dari posttest 6,33, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata produktivitas karyawan antara pretest dengan hasil posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji Pyrit Sampel T-Test yang terdapat pada tabel output Pyrit Sampel Test. Selanjutnya, output kedua. Output ini menunjukkan hasil uji korelasi keterkaitan antara kedua data variabel pretest dengan posttest. Berdasarkan output ini diketahui nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,094 dengan nilai signifikansi atau sig sebesar 0,62. Karena nilai sig 0,62 lebih besar probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Artinya, pemisahan sampel berhasil. Selanjutnya, output ketiga.
Output ketiga ini adalah output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam contoh kasus ini, yakni mengenai ada atau tidaknya pengaruh signifikan pemberian kenaikan gaji dengan produktivitas karyawan. Selanjutnya, output 3. Berdasarkan tabel output Pilot Sample Task ini diketahui nilai seek to Pilot adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA tidak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar produktivitas karyawan sebelum mendapatkan insentif pretest dan setelah mendapatkan insentif post-test dengan selisih min 1,87 pakaian per pekan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.